Golkar adalah partai yang membuka peluang sebesar-besarnya untuk tumbuh karena semua orang di Golkar diperlakukan setara. Nggak ada privilege. Siapa yang mau berusaha dia akan dapat. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sampai. Jawa Timur itu secara genealogi politik sebenarnya bukan basis utama Partai Golkar. Kalau kita nggak maju ke medan perang tanpa mengetahui karakteristik daerahnya, pasti strategi kita itu nggak membasis, nggak membumi, nggak mengena. Hanya orang bodoh yang maju berperang sementara dia tahu pasti kalah. Kalau kita memang bisa bertempur dan kita yakin menang, kita harus rebut. Tapi kalau kita nggak bisa menang, artinya nggak bisa ngusung kader sendiri, kenapa tidak kita berkolaborasi dengan orang lain, kita menikmati kemenangan secara bersama-sama. Sobat Golkar 2024, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Farah Diba di Golkar Podcast 2024. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur nih. Selamat datang, Cak Sarmuji. Siap, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabarnya nih, Cak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih kita didatengin Cak Sarmuji. Kita udah janjian dari kapan tahu ya, Cak? Iya. Tapi alhamdulillah baru bisa sekarang, Sobat Golkar. Cak, mungkin kita langsung aja nih, Cak. Oke. Sebelumnya selamat kepada Cak Sarmuji sudah terpilih lagi nih sebagai anggota DPR RI yang ketiga kalinya ya, Cak? Iya. Alhamdulillah. Iya. Cak, boleh nggak di-share nih pengalaman Cak Sarmuji selama memimpin Partai Golkar di Jawa Timur? Kemudian kira-kira ada nggak perspektif atau momen-momen unik yang bisa di-sharing nih kepada teman-teman Sobat Golkar 2024? Tentunya dalam memimpin di daerah Jawa Timur yang menjadi indikator politik nasional nih, Cak. Ya, Jawa Timur itu pasti punya kekhasan ya. Yeah. Termasuk dalam politik punya kekhasan dan masing-masing daerah itu sebenarnya punya kekhasan politik sendiri. Saya ingin ambil perspektif yang agak substansial. Jawa Timur itu secara genealogi politik sebenarnya bukan basis utama Partai Golkar. Nah, ini harus kita ketahui dulu ini. Supaya kita kalau mau melakukan campaign atau mau melakukan tindakan-tindakan politik itu sesuai dengan karakteristik di masyarakatnya. Kata Sun Tzu itu kalau mau menang perang itu syaratnya 3. Ketahui kekuatan lawanmu dan kuasai medan dan cuaca. Artinya mengetahui daerahnya itu seperti apa. Daerah pertarungannya itu sangat penting karena kalau kita nggak maju ke medan perang tanpa mengetahui karakteristik daerahnya, pasti strategi kita itu nggak membasis, nggak membumi, nggak mengena, kira-kira itu. Jawa Timur secara genealogi politik itu kalau kita tarik dalam pemilu yang paling genuine menurut saya, pemilu paling genuine itu kapan sih? Pemilu paling genuine itu pemilu tahun 1955. Kenapa bisa kita sebut pemilu paling genuine? Karena pada saat itu ideologi partai itu bisa ditampakkan sejelas-jelasnya. Ya. Misalkan PKI ya dia nggak mau declare PKI. NU ya NU. Bukan lagi berjadikan Islam atau apa, langsung NU. Dan sebagainya. Nah, kalau lihat genealogi politiknya yang genuine itu bisa kita tarik tahun 55 itu siapa sih yang menang di tahun 1995 di Jawa Timur. Yang menang pertama adalah Partai NU sekitar 32%. PKI dan PNI ini unda-undi ini 11-12, 22 sama 21%. Lalu baru Partai Masyumi 11%. Lalu kita kaitkan lagi pasca reformasi itu partai boleh kembali menampilkan ciri khasnya meskipun nggak secara vulgar seperti tahun 55. Kalau zaman Orde Baru kita tahu lah itu semuanya seragam. Tapi begitu reformasi karakteristik partai itu muncul kembali. Misalkan kalau kita sebut PKB, kita bisa tarik benang lurus itu, benang merahnya. Tahun 55 itu partai apa, kan begitu kan kira-kira. Lah, kemudian kita bandingkan hasil pemilu pasca reformasi, hasil pemilu pasca reformasi itu yang menang
terutama di awal-awal reformasi, Golkar menang di daerah yang berbasis tahun 55 basisnya Masyumi, sebagian besarnya. Ada memang daerah tertentu seperti NTT masih kuat kita pasca reformasi, tapi di daerah-daerah basis Masyumi nyaris secara keseluruhan Golkar menang. Ya, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera hampir semuanya Golkar menang. Dan di Jawa Timur baik tahun 55 maupun pasca reformasi Golkar tidak menang. Tahun 55 Masyumi juga tidak menang di Jawa Timur. Golkar juga tidak menang sama sekali di Jawa Timur pasca reformasi. Itu artinya apa? Kalau kita tarik benang merahnya, Jawa Timur betul-betul bukan basis utama Golkar dilihat dari genealogi politik. Nah, dengan mengetahui medan dan cuaca itu tentu kita butuh pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan isu nasional. Kita harus melakukan diferensiasi Partai Golkar Jawa Timur dengan memperhatikan tadi genealogi politiknya tadi. Karena itu Golkar Jawa Timur kemudian tampil dengan tradisi-tradisi keagamaan, kebudayaan yang lebih kuat. Mungkin kalau saya rasakan ya, karena saya mengalami, kita tampilkan betul pendekatan keagamaan, pendekatan kebudayaan itu lebih kuat untuk sebuah partai politik yang sebenarnya cirinya adalah partai tengah. Kira-kira itu perspektif awal kita harus ketahui tentang Jawa Timur. Kalau turunan-turunannya yang lain ya tentu kita membuat kegiatan-kegiatan hasil pemetaan genealogi politik tadi itu. Karena itu kegiatan kita itu banyak Golkar Jatim bersolawat, lalu mengadakan ormas-ormasnya kita membuat kegiatan-kegiatan lomba tartil Quran, baik virtual maupun secara langsung, lomba dai cilik, lalu kita untuk mendekatkan kebudayaan kita wayangan di titik-titik di daerah Mataraman, wayangan di 10 tempat di kabupaten di Jawa Timur. Lalu kita juga untuk menggait anak muda, kita membuat kegiatan yang sangat banyak. Nah, ini yang agak beda karena kita memandang di era informasi dan teknologi sekarang ini kita perlu memanfaatkan media sosial dan itu kita manfaatkan full banget. Misalkan kita membuat lomba pada waktu COVID kita membuat lomba puisi secara virtual untuk pejuang medis. Lalu kita membuat, bahkan kita pernah membuat fashion show di saat COVID. Kita membuat itu secara virtual. Kita membuat lagi lomba film pendek. Kita membuat untuk ibu-ibu muda supaya bisa bercerita di masa COVID ke anak-anaknya. Kita membuat lomba cerita anak untuk ibu-ibu dan sebagainya. Kita memanfaatkan betul media sosial, platform media sosial untuk kepentingan menjangkau anak-anak muda itu. Susah gampang berarti ya Cak ya dalam memimpin Partai Golkar yang di tempat yang bukan basisnya sebenarnya. Di tempat yang bukan basisnya itu ya banyak susahnya daripada gampangnya gitu. Kira-kira itulah itu. Okay, tapi alhamdulillah hasilnya kita naik kursinya. Nah, itu Cak yang menjadi pertanyaan selanjutnya nih. Di tempat yang bukan basisnya kemudian suara meningkat, bahkan tadi katanya juga sampai suara sampai hampir sejuta ya Cak? Hampir sejuta, nah, betul. Nah itu gimana tuh Cak? Boleh di-share nggak? Ya bagi kami itu bukan kerja jangka pendek ya. Pemilu itu bukan kerja 5 tahunan bagi kami. Pemilu itu adalah kerja 5 tahun. Jadi begitu kita didapat SK DPP sampai pemilu itu adalah kerja-kerja politik kepemiluan. Jadi bukan 5 tahun sekali kita merumuskan kampanye setiap 5 tahunan, bukan. Kita bekerja selama 5 tahun. Habis pemilu sekalipun, habis pemilu hari pertama setelah pemilu ya kita bekerja kembali untuk kepentingan 5 tahun berikutnya. Selama 5 tahun itu kita harus berkampanye. Tapi kampanye tadi disesuaikan dengan kajian genealogi politik dan perkembangan informasi dan teknologi tadi itu. Nah itu kemudian membuat basis kita melebar. Kita memang naik 2 kursi dan itu pun sudah teman-teman sudah
teman-teman lain itu menyelamati kita, memberi selamat pada kita, karena tadi mungkin dia merasa memang tidak mudah Golkar naik 2 kursi. Tetapi kalau lihat suaranya, kita naik hampir 1 juta, kurang sedikit banget. Itu kalau dikonversi menjadi kursi harusnya naiknya 3 atau 4 kursi. Nah, tetapi karena penyebaran dapilnya itu tidak fokus ke dapil-dapil tertentu, itu akhirnya kita dapat 2 kursi. Tapi berita baiknya adalah basis kita itu menjadi lebih luas, lebih kuat dari sisi konstituen. Dengan tampak dari kenaikan 1 juta suara tadi itu. Luar biasa, Cak. Berarti memang ya alhamdulillah sih memang di periode ini tuh Partai Golkar meningkat terus ya, Cak, baik secara di daerah kemudian di nasional juga gitu. Kalau untuk itu tadi DPR RI ya, Cak, naik 2 kursi. Kalau DPRD-nya berapa? DPRD provinsi naik 2 kursi juga. 2 kursi juga. Kalau kabupatennya akumulasi naik 30 kursi. 30 kursi akumulasinya. Luar biasa, Cak. Boleh di-spill lagi nggak nih, Cak, inovasi-inovasi ke depan nih dalam memimpin Partai Golkar di wilayah yang bukan basisnya ini nih? Saya nggak tahu ya. Saya sudah pamit ini menjadi ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Saya pertemuan DPD Kabupaten. Terus terang saya sudah pamit. Saya tolong disiapkan pengganti saya sebenarnya. Tetapi dasar-dasar yang sudah kita rintis, kalau dilanjutkan, insya Allah akan memberi jaminan terhadap kontinuitas kenaikan kursi Golkar. Saya meyakini kalau apa yang sudah kita lakukan selama ini, kalau itu diteruskan, basis Golkar akan makin berkembang di Jawa Timur. Gitu ya. Gimana nih, Cak, ke depan nih dalam menghadapi pilkada di Jawa Timur khususnya, kemudian secara nasional gitu. Partai Golkar melihat ini seperti apa, Cak? Saya menyampaikan kemarin ke rekan-rekan di kabupaten kota, saya mencuplik cerita Temujin. Temujin itu adalah Genghis Khan muda ya. Suatu saat kampungnya Temujin itu diserang oleh musuh. Ya. Lalu dibakarlah sekampung itu luluh lantak. Nggak ada yang tersisa. Bahkan kekasih atau istrinya Temujin itu dibawa lari oleh agresor tadi itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Temujin waktu itu? Temujin lebih memilih menyelamatkan diri bersembunyi dari kepungan musuh itu. Lalu ketika sudah selesai, serangan itu sudah selesai, ditanyalah oleh penduduk kampung, "Wahai Temujin, kenapa kamu tadi itu tidak melawan dengan kekuatanmu sampai kamu tahu kamu atau musuhmu yang mati?" Temujin menjawab, jawabannya cukup filosofis menurut saya. Kata Temujin, hanya orang bodoh yang maju berperang sementara dia tahu pasti kalah. Gitu. Saya melihat Golkar secara keseluruhan termasuk DPP itu mengembangkan politik yang lebih rasional. Kalau kita memang bisa bertempur dan kita yakin menang, kita harus rebut. Tapi kalau kita nggak bisa menang, artinya nggak bisa ngusung kader sendiri, kenapa tidak kita berkolaborasi dengan orang lain, kita menikmati kemenangan secara bersama-sama. Karena itu instrumen yang dipakai oleh DPP adalah survei. Karena survei itu adalah satu instrumen untuk memetakan kekuatan kita yang sebenarnya. Orang mungkin bisa berpandangan, wah enggak itu bupatinya sudah melemah itu. Nah, kan biasanya begitu kan. Iya, bupatinya sudah lemah itu, enggak disenangi oleh rakyat gitu. Tetapi sehebat-hebat apapun pandangan itu, termasuk pengamat politik yang paling hebat sekalipun, itu adalah suara seorang saja. Yang belum tentu kebenarannya, belum tentu bisa, kalau diuji secara metodologis itu persis seperti yang dikatakan itu. Untuk bisa mengetahui yang sebenarnya, metodenya yang paling sahih ya survei. Survei, karena survei itu seperti kita ingin tahu rasanya sop satu panci, kita nggak perlu terus menghabiskan satu panci, kita cukup menyendok 1 sendok, kita bisa tahu oh rasanya lezat, oh rasanya terlalu manis atau terlalu asin. Nah, itu yang paling valid. Kalau nggak bisa dicicipi rasanya, kita nggak bisa valid. Sehebat apapun orang itu, termasuk ketua DPD ngomong enggak Pak itu banyak pandangan seorang. Karena itu
mengembangkan politik yang rasional itu penting. Kita akan dorong kader kita semampu kita untuk bisa menang dalam pilkada-pilkada. Tapi dalam koridor yang lebih realistis tadi. Kalau nggak realistis ya kasihan juga, dia maju udah pasti kalah, habis sumber daya. Lalu jangan salah, ada konsekuensi ikutan ketika kita kalah. Ya. Jadi kita jangan hanya berpikir kita menang dapat manfaat. Kita juga harus berpikir konsekuensi kalau kita kalah. Tentu itu menjadi kredit negatif yang akan ditanggung konsekuensinya selama 5 tahun. Jadi kalau kita bisa usung kader kita semampu kita akan dorong, kita gerakkan infrastruktur kita semaksimal mungkin. Tapi kalau kita nggak bisa usung kader kita harus berkolaborasi. Kita bisa mungkin ambil orang keduanya, atau kita cari orang yang bisa disepakati semua pihak, lalu bisa lebih nyaman secara politik dengan kita dan sebagainya. Berarti sejauh ini masih menunggu hasil survei dulu ya, Cak ya? Iya, ya, tapi kita optimis. Saya cukup optimis termasuk di Jawa Timur pasca pilkada ke depan ini, landscape politik Jawa Timur akan lebih merata. Saya sudah hitung tidak akan ada lagi partai yang sangat dominan di Jawa Timur pasca pilkada 2024 ini. Sekurang-kurangnya yang ditunjukkan dalam hasil pilkada 2024 ke depan akan jauh lebih merata. Berarti target kira-kira berapa persen nih, Cak? Kalau dari DPP mintanya 60% ya, Cak, kemenangan? Iya, target 60% akan kita usahakan terpenuhi. Tapi 60% itu kan sebenarnya total ya. Dengan berkolaborasi dengan partai lain kan. Kita berharap bukan hanya kuantitasnya saja kita membesar, tetapi kualitas kemenangan kita juga membaik. Ya. Kualitas kemenangan yang baik itu apa? Kualitas kemenangan baik itu kalau bisa mengusung kader kita untuk tampil di pilkada itu. Tapi tadi itu kalau nggak kuat ya jangan terlalu dipaksakan. Tapi kita sudah petakan, insya Allah kalau di Jawa Timur baik secara kuantitas maupun kualitas kita akan membaik pilkada besok. Luar biasa. Cak, kalau tadi katanya sudah pamit nih dari sebagai ketua DPD, Cak, ke depannya. Nah, sebagai wakil ketua Komisi 6 ya, Cak. Ke depan kira-kira ada target apa nih, Cak? Boleh dikasih tahu mungkin? Ini juga saya tidak tahu apakah saya akan tetap menjadi wakil ketua Komisi 6 apa enggak ya. Tetapi begini, di Komisi 6 itu banyak hal strategis karena ekonomi mikro itu ada di Komisi 6. Dulu hampir semuanya di Komisi 6. Sekarang yang industri kan dipisah di Komisi 7. Tetapi di situ masih ada perdagangan, ada BUMN, ada industri di 7, ada UMKM, Kementerian UMKM. Jadi Komisi 6 adalah komisi yang akan tetap mewarnai khususnya terhadap gerak ekonomi mikro kita. Kita tentu senang dengan angka-angka moneter kita ya, dengan angka-angka makro kita, pertumbuhan ekonomi bagus, ini bagus. Tetapi sebenarnya yang secara kualitatif menentukan perekonomian itu ada di ekonomi mikro. Misalkan tentang pertumbuhan ekonomi makro naik 5,2 atau 5,1%. Oke. Bagus. Di saat ekonomi dunia tidak baik-baik saja kita bisa 5,1 atau 5,2. Tetapi kualitasnya akan sangat ditentukan oleh ekonomi mikro. Seberapa besar daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap tenaga kerja per 1%-nya. Nah, itu kan ekonomi mikro itu. Dulu ditetapkan 400.000 misalkan. Kita harus sepakati, kita harus punya plafon itu. Yang baik itu sebenarnya per 1% itu bisa berapa menyerap tenaga kerja. Dengan demikian kita bisa menentukan sektor apa saja yang harus didorong supaya kualitas pertumbuhan kita itu membaik. Itu PR banyak itu di Komisi 6, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi makro kita yang itu adanya di ekonomi mikro kita. Berarti sejalan dengan
kepemimpinan Ketum sebagai Menko juga ya, Cak, Ya. terkait ekonomi. Ekonomi itu makronya di 11, mikronya banyak di 6 dan 7. Ini sudah yang serius-serius dengan Cak Sarmuji. Cak, yang terakhir nih, Cak, pertanyaannya. Ada nggak saran atau motivasi buat kader-kader Partai Golkar, khususnya kader muda juga, Cak? Boleh disampaikan. Ya, saya berharap begini. Saya berharap anak-anak muda yang berkiprah di Golkar itu memiliki dedikasi yang kuat. Jangan mudah patah, jangan mudah menyerah. Golkar itu adalah partai yang membuka peluang seluas-luasnya bagi semua orang. Ya. Saya berkaca pada diri saya sendiri saja. Saya ini kan bukan anaknya siapa-siapa. Orang tua saya mungkin tidak banyak orang mengenal. Dan orang tua saya bahkan dua-duanya tidak lulus SD. Bapak saya hanya kelas 2 SD, ibu saya hanya kelas 4 SD. Juga bukan dari latar belakang yang kaya. Sementara orang tahu Golkar kan tempatnya orang kaya gitu. Tetapi di balik itu ruang ekspresi anak muda, orang-orang yang mau bersungguh-sungguh di partai itu seluas-luasnya ada di Golkar. Saya bisa sebut banyak sekali anak-anak muda dan bukan anak siapa-siapa, nggak punya jaringan sama sekali di partai, tapi bisa tumbuh dengan sangat baik di partai. Misalnya Kang Aceh juga, Kang Aceh putra kiai di pesantren, tapi di partai kan bukan siapa-siapa gitu. Tapi bisa juga sampai ke level jadi ketua DPD Jawa Barat. Saya bisa menjadi ketua DPD Jawa Timur. Melki Lakalena bisa menjadi ketua DPD NTT. Nggak ada sama sekali itu ciri anaknya orang besar itu. Tapi bisa berkembang di Golkar. Karena itu bukan hanya terhadap kader-kader Golkar di dalam partai, tetapi saya bisa sampaikan kepada seluruh anak muda di seluruh Indonesia, Golkar adalah partai yang membuka peluang sebesar-besarnya untuk tumbuh karena semua orang di Golkar diperlakukan setara. Nggak peduli tuh mau anaknya menteri, mau nggak peduli di Golkar itu. Mau artis sehebat apapun di Golkar sama sudah, sama diperlakukan. Nggak ada privilege. Siapa yang mau berusaha dia akan dapat. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sampai. Tergantung niat dan usaha. Tergantung niat dan usaha dan dedikasi kita. Izin kita sekarang agak sedikit santai. Ada 4 pertanyaan jawab cepat ya. Boleh dijawab cepat ya. Oke. Nah, ini harus dibocorkan mestinya tadi itu. Nggak ada bocoran. Cak, aku lupa nawarin minum kopi. Oh ya oke. Kopinya, kopi pilihanku. Oh iya. Kopi apa yang paling nikmat? Kopi pilihanku. Kau pilihan. Ini produksi anak muda kita juga kayaknya. Anak muda kita juga. Saya di situ. Gimana, Cak? Saya bukan maniak kopi, tapi saya bisa merasakan kenikmatannya. Luar biasa. Oke, Cak, kita jawab cepat ya, Cak. Oke. Yang pertama, rawon atau soto? Soto. Soto. Kenapa soto, Cak? Saya sering buat. Sering buat soto? Ya. Wow. Saya sering masak. Masak soto. Luar biasa. Dua-duanya sering juga, tapi lebih sering soto. Soto ya, Cak. Menarik. Nggak ada yang tahu kan kalau Cak Sarmuji ini bisa masak soto nih. Saya bisa masak yang nggak ada di restoran, saya bisa. Bisa masak. Yang kedua, Cak, wedang atau es dawet? Wedang. Bisa bikin juga, Cak? Bisa lah. Luar biasa. Hampir setiap hari wedang saya buat. Wedang yang sehat betul ya. Jahe, kunyit, nanti saya tambah daun pandan, terus serai, terus cengkeh, nanti pemanisnya madu. Selain jago politik, jago masak juga ini. Saya sering banget buat wedang, sering banget. Cak, yang ketiga, tahu tek atau rujak cingur? Nah, ini pilihan sulit ini. Waduh. Jangan-jangan bisa masak juga nih dua-duanya, Cak? Oh, pasti bisa lah. Itu nggak sulit itu. Nggak sulit. Tapi saya pilih tahu tek. Tahu tek. Yang terakhir nih, Cak, eksekutif atau legislatif? Wah. Kali ini tergantung ketum saja ya. Tergantung ketum. Luar biasa, terima kasih Cak Sarmuji. Sobat Golkar 2024, terima kasih sudah menonton kita. Selengkap ini akan segera tayang dan kita akan mengundang narsum-narsum hebat lainnya. Terima kasih, Cak.
Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3, 2, 1, cut.